Sebelumnya juga perkenalkan, nama saya Zala Tika, mahasiswa semester 1 Etika Kebidanan. Di sini saya sebagai moderator pada materi yang berjudul konsep politik, demokrasi, dan kepemimpinan dalam Islam. Baik, langsung saja untuk materinya langsung dijelaskan. Baik, saya Safira Ramadhani akan mempresentasikan konsep politik, demokrasi, dan kepemimpinan dalam Islam. Yang pertama, pendahuluan. Islam sebagai agama yang holistik atau menyeluruh tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya atau hablum minallah, tetapi juga hubungan antara sesama manusia, yaitu hablum minanas, termasuk dalam aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Konsep politik atau siasah, sistem pemerintahan dan kepemimpinan dalam Islam memiliki landasan teologis yang kuat, namun penerapannya telah mengalami berbagai interpretasi dan perdebatan seiring perkembangan zaman, khususnya dalam menyikapi konsep modern seperti demokrasi. Pembahasan yang pertama, konsep politik dalam Islam. Yang kedua, konsep demokrasi dalam Islam. Yang ketiga, konsep kepemimpinan dalam Islam. Dan yang terakhir, hubungan antara politik, demokrasi, dan kepemimpinan dalam Islam. Pertama, konsep politik dalam Islam. Dalam Islam, politik tidak dipahami sebagai alat untuk meraih kekuasaan semata, tetapi sebagai sarana untuk menegakkan syariat Allah dan mewujudkan kemaslahatan umat. Politik Islam dikenal dengan istilah siasah, yaitu pengelolaan urusan umat berdasarkan nilai-nilai Islam. Adapun beberapa prinsip-prinsip politik dalam Islam. Yang pertama yaitu hakimiyah ilahiyah atau kedaulatan hukum Allah. Hakimiyah ilahiyah secara istilah adalah konsep bahwa kekuasaan tertinggi dalam menetapkan hukum, aturan, dan nilai kehidupan sepenuhnya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia. Konsep dasar ini menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya pembuat hukum yang mutlak. Manusia tidak memiliki kedaulatan mutlak, melainkan hanya sebagai pelaksana dan penafsir hukum Allah. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang berbunyi, menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Quran Surat Yusuf ayat 40. Yang kedua, keadilan atau al-adl. Menegakkan keadilan adalah salah satu tujuan untuk pemerintahan. Ini mencakup keadilan dalam hukum, ekonomi, dan perlakuan terhadap semua warga negara tanpa memandang suku, ras, atau agama. Yang ketiga, musyawarah atau asyura. Pengambilan keputusan terutama yang berkaitan dengan urusan publik dan pengangkatan pemimpinan harus melalui musyawarah. Ini adalah bentuk partisipasi rakyat dan pertanggungjawaban pemimpin seperti yang diperintahkan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159. Yang keempat, amanah dan tanggung jawab. Al-amanah wal al-mas'uliyah. Kekuatan adalah amanah dari Allah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Pemimpin dan pejabat wajib mengelola urusan negara demi kepentingan umum. Yang kelima atau yang terakhir, amar ma'ruf nahi munkar. Kewajiban untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemaksiatan atau kemungkaran. Dalam konteks politik ini berarti pemerintahan bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan sosial yang berlandaskan nilai-nilai moral dan spiritual Islam. Yang kedua, demokrasi dalam Islam. Islam tidak secara eksplisit menggunakan istilah demokrasi, namun nilai-nilai demokrasi sudah terkandung dalam ajaran Islam. Demokrasi dalam Islam tidak berarti kedaulatan mutlak berada di tangan rakyat, melainkan tetap berada di tangan Allah, sementara manusia menjalankan pemerintahan melalui musyawarah. Adapun beberapa prinsip utama yang menjadi dasar demokrasi dalam Islam, antara lain yang pertama musyawarah atau syura. Musyawarah menunjukkan bahwa keputusan penting tidak diambil secara otoriter tetapi melibatkan pendapat banyak pihak demi kemaslahatan bersama. Yang kedua, keadilan. Keadilan adalah prinsip fundamental dalam Islam. Pemimpin dan rakyat memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Prinsip ini selaras dengan demokrasi yang menunjuk keadilan dalam hukum dan kepemerintahan. Yang ketiga, persamaan atau al-musawah. Islam menegaskan bahwa semua manusia setara tanpa membedakan suku, ras maupun status sosial. Hal ini sesuai dengan demokrasi yang menjunjung persamaan hak dan kewajiban. Adapun yang terakhir yaitu amanah dan tanggung jawab.
Kepemimpinan dalam Islam adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, konsep kepemimpinan dalam Islam. Kepemimpinan dalam Islam merupakan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin dipandang sebagai khalifah, yaitu wakil Allah di bumi yang bertugas mengelola kehidupan dengan adil dan bijaksana. Adapun prinsip utama kepemimpinan dalam Islam antara lain yaitu amanah. Kepemimpinan adalah kepercayaan yang harus dijalankan dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Pengkhianatan terhadap amanah merupakan dosa besar. Yang kedua yaitu keadilan atau al-adl. Kepemimpinan wajib bersikap adil kepada seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Keadilan menjadi fondasi utama dalam menciptakan kesejahteraan dan kedamaian. Yang ketiga yaitu musyawarah atau asyura. Islam mengajukan kepemimpinan untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38. Dan yang terakhir setiap tanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Setiap kebijakan dan tindakan pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban baik dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir, apa sih hubungan politik, demokrasi, dan kepemimpinan dalam Islam? Hubungan politik, demokrasi, dan kepemimpinan dalam Islam yaitu memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi. Politik Islam berfungsi sebagai kerangka pengelolaan umat dan penentuan arah pemerintahan. Demokrasi Islam menjadi mekanisme pelaksanaan politik melalui musyawarah dan partisipasi umat agar kekuasaan tidak bersifat otoriter. Sementara itu, kepemimpinan berperan sebagai pelaksana nilai-nilai politik dan demokrasi tersebut. Tanpa kepemimpinan yang amanah dan adil, politik dan demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik. Ketiganya berpadu untuk menciptakan sistem pemerintahan yang adil, bermoral, dan bertanggung jawab sesuai dengan ajaran Islam. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang saya jelaskan. Kesimpulannya yaitu menegaskan bahwa Islam memiliki konsep politik, demokrasi, dan kepemimpinan yang berlandaskan nilai ketuhanan, keadilan, musyawarah, dan amanah. Ketiga konsep tersebut tidak dapat dipisahkan dan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan serta kemaslahatan umat, sekaligus menciptakan kehidupan di masyarakat dan bernegara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.